Gelandang PSIS Semarang, Delvin Rumbino, siap kembali bermain setelah absen setahun akibat cedera. Sebelum debut musim ini, Delvin sudah rutin berlatih bersama tim usai menjalani pemulihan. Menjelang putaran kedua, Delvin semakin intens berlatih dan mulai masuk dalam rencana permainan pelatih PSIS, Gilbert Agius. Usai latihan di lapangan Wisesa Meranggen, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024, Delvin mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali ke lapangan. Senang ya kalau sudah bisa kembali main, apalagi diberi kesempatan di putaran kedua. Semoga bisa memberikan kontribusi untuk tim, ungkapnya. Delvin mengungkapkan bahwa cedera yang dialaminya terjadi pada November tahun 2023 saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Jatidiri. Cedera tersebut bermula dari benturan dengan Ezekiel Vidal. Awalnya, Delvin mengira hanya mengalami kram, namun hasil pemeriksaan menunjukkan ligamen lututnya, posterior cruciate ligament, PCL, mengalami kerusakan. Setelah itu 7 bulan fokus penyembuhan di rumah sakit. Cedera PCL putus versus Persita. Awal cedera sempat pulang ke Biak. Setelah itu kembali ke Semarang untuk fokus penyembuhan cedera di sini, jelasnya. Setelah kembali merumput, saat ini Gilbert mengaku saat ini kondisinya sudah 100%, namun dia masih punya trauma. Dari kondisi sudah 100%, sekarang tinggal menghilangkan rasa traumanya saja. Tapi kalau nurut trauma ya nggak main-main, tambahnya. Di sisi lain, Delvin menyadari jika persaingan di lini tengah bertambah, namun dia optimistis bisa bersaing. Soal persaingan, ya sekarang jumlah pemain asing bertambah. Intinya kita harus tetap optimis untuk bersaing. Soal main atau tidak kan keputusannya di coach, sambungnya. Delvin juga menyadari di musim ini, Gilbert menerapkan formasi yang berbeda. Hal itu menurutnya tidak berpengaruh besar karena dari visi pelatih dia sudah paham. Musim ini Gilbert ada perubahan formasi, kalau adaptasi pasti ada tapi sudah paham taktikalnya. Secara visi sudah paham dengan cara main coach Gilbert, ujar pemain berusia 29 tahun ini. Terakhir kembalinya Delvin untuk bermain di putaran kedua ini juga bagian dari komitmennya terhadap PSIS. Sebetulnya memang banyak tawaran bermain tetapi dia lebih memilih PSIS. Kalau tawaran ada dari Liga 2 cuma saya masih dalam proses penyembuhan cedera di Semarang. Kontrak sampai musim ini. Putaran kedua ini juga untuk dilihat oleh manajemen dan pelatih sejauh mana progres saya pasca cedera, pungkasnya. PSIS Semarang menyambut putaran kedua Liga 1 2024/2025 dengan mendaftarkan kembali 2 pemain lama, Sudi Abdallah dan Delvin Rumbino, yang sebelumnya absen akibat cedera. Kini keduanya telah pulih dan siap memperkuat tim. Selain itu, PSIS juga merekrut pemain baru asal Brasil, Gustavo Souza, untuk memperkuat lini depan, sebagai hasil evaluasi putaran pertama di mana mereka mengalami kendala di posisi penyerang. Kenapa punya banyak striker? Karena kami trauma kemarin banyak yang cedera dan kami kesulitan di pemain depan, kata CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi di Semarang, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025. Tapi alhamdulillah, Evandro sudah sembuh, begitu juga dengan Sudi sudah fit, ditambah Gustavo. Kita lihat lini serang PSIS di putaran kedua nanti seperti apa, tambahnya. Sementara terkait rumor pemain grade A, Yoyo menerangkan kabar tersebut muncul saat timnya menelan kekalahan beruntun di putaran pertama lalu. Kemarin itu kalau nggak salah waktu PSIS kalah 7 kali berturut-turut itu ada rumor. Awalnya adalah tim pelatih kami minta didatangkan pemain untuk posisi striker, ucapnya. Setelah itu, menurutnya beberapa agen menawarkan ke PSIS Semarang, termasuk menawarkan pemain grade A. Dari sisi manajemen ditawarin ya kami kirim ke tim pelatih dan tim pelatih yang menentukan.
Coach Gilbert juga sudah menjawab bahwa pemain yang direkrut sesuai kebutuhan. Pada saat itu akhirnya diputuskan yang dipanggil adalah Gustavo, terangnya. Dan sebenarnya kalau diperhatikan Gustavo itu great alo, karena dia adalah top skor di Liga Salvador. Jadi nggak main-main, sambungnya. Yoyo juga menambahkan jika pelatih asal Malta itu lebih tertarik mengorbitkan pemain muda yang memang punya kualitas. Pemain muda kita bagus-bagus, kayak Tri kemarin, nggak ada yang tahu Tri. Sekarang kami punya Reva yang kemarin menggantikan Dewangga. Coach Gilbert terkejut dia mau dibeli Bali United, tapi dia melarang karena itu pemain bagus. Ini yang harus kami hormati, jelasnya. Pemecatan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, oleh PSSI pada tanggal 6 Januari tahun 2025 mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya publik sepak bola nasional, pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, juga memperhatikan situasi ini, mengingat Timnas Indonesia masih berjuang menuju Piala Dunia 2026. Sebagai legenda dan mantan pelatih Timnas Malta, Gilbert memilih tidak banyak berkomentar mengenai situasi yang dialami Sintayong. Tidak bisa menanggapi karena saya tidak tahu mengapa Federasi PSSI menghentikannya. Jadi saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak tahu mengapa dia harus dipecat, ujar Gilbert Agius saat ditemui seusai latihan di lapangan Wisesa Meranggen, Demak. Gilbert menyebut bahwa Sintayong sebenarnya memiliki kontrak jangka panjang dengan PSSI hingga 2027. Situasi ini menimbulkan tanda tanya, mengingat Sin masih memiliki tugas selama 2 tahun ke depan. Saya tahu dia punya kontrak jangka panjang dengan PSSI sampai 2027. Dia menjalankan pekerjaannya dengan baik di Indonesia. Tapi, saya tidak bisa bicara tentang mengapa karena saya pun tidak tahu informasinya mengapa dipecat, ucapnya.